tentang materi kerajaan Singasari. Nah teman-teman, jadi apa sih yang bakal kita bahas di materi kerajaan Singasari? Ada latar belakang, masa kejayaan, dan masa keruntuhan. Nah selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu tentang silsilah kerajaan, peninggalannya, dan juga peristiwa penting. Halo semuanya. Nah, jadi kita dari kelompok pihak bakalan ngenalin diri masing-masing. Yang pertama, aku Chelsea Liati, Aku Firly Bunga. dan ini teman kita. Hai, nama aku Kartika Lila Rama. Nama aku Naila Kanaka Ramania Gantari. Aku Azalia Rahma. Aku Tasmina Andaya. Aku Kayla Putri Nur Eka. Aku Senang Andaya. Halo semuanya. Kita dari kelompok pihak bakalan wawancara tentang kerajaan Singasari. Kita bakal wawancarin salah satu teman kita yaitu Kak Gita. Apa sih yang kamu ketahui tentang kerajaan? Tahu aku, kerajaan Singasari itu kerajaan yang ada di Jawa Timur. Terus bisa dibayangkan itu kalau misalnya di kepemimpinan Raja Kertanegara dari tahun 1217 Nah, jadi sekarang kita udah ketemu sama variannya. Yuk langsung kita tanyain. Oke, nanya apa kalian? Nah, jadi apa yang bakal kita tentang latar belakang kerajaan Singasari? Singasari ya. Jadi si kerajaan Singasari itu dia salah satu kerajaan yang coraknya juga yang ada di Nusantara. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang kerajaan Singasari itu dia sepaket gitu. Dia ada kerajaan Kediri, Singasari, sama Majapahit. Jadi semuanya berhubungan. Nah, si kerajaan Singasari ini tuh lahir kalau nggak salah ya, yang bapak tahu nih, karena udah bukan guru sejarah, jadi banyak yang lupa gitu. Nah, jadi di kerajaan Kediri itu ada kudeta. Kudetanya itu karena adanya nafsu manusia ya, yang berhubungan sama harta tahta dan wanita. Nah, jadi waktu itu ada tokoh namanya Ken Arok. Si Ken Arok ini tuh kayak semacam tadinya bukan siapa-siapa gitu ya, anak yang dibuang oleh ibunya di Kalimantan. Terus nanti dia tuh diasuh dan jadi seorang pengawal dari kayak semacam apa ya, wali kota mungkin kalau di zaman dulu ya, namanya itu Tunggul Ametung. Nah, pas dia dari pengawalnya si Tunggul Ametung, gak tahu si Ken Arok ini tuh suka sama istrinya Tunggul Ametung, namanya itu Ken Dedes. Akhirnya si Ken Arok tuh datanglah ke Empu Gandring buat bikin keris gitu ya. Jadi si keris ini tuh yang nantinya bisa mengalahkan si Tunggul Ametung. Nah, akhirnya si Tunggul Ametung itu Ken Dedesnya dinikahin sama Ken Arok, dan si Ken Arok ini tuh punya kekuatan yang besar gitu, dan akhirnya dia itu ngebunuh raja di Kediri waktu itu. Akhirnya didirikanlah si kerajaan Singasari. Nah, cuman ini nggak tahu mitos atau bukan ya, kalian cek lagi aja. Jadi ada kayak semacam azab gitu kan. Azabnya itu keturunan Ken Arok tuh saling bunuh-bunuh sama keturunannya si Tunggul Ametung. Jadi misalkan Ken Arok berkuasa, nanti kita dibunuh sama anaknya Tunggul Ametung. Terus anaknya Tunggul Ametung berkuasa, dibunuh lagi sama keturunannya Ken Arok. Terus aja gitu. Sampai akhirnya kerajaan Singasari itu berakhir di masa Raja Kertanegara. Dan beres dari itu baru langsung lanjut ke kerajaan Majapahit. Itu sih yang gue tahu. Nah ya. Lengkap banget ya penjelasannya. Oke, makasih Semoga Bapak. bermanfaat. Nah, jadi ini narasumber kita yang ketiga. Boleh tahu ya nama aku Asyik Kamu tahu
bisa duduk di atas tombak. Kesaktian itulah yang membuat dia lupa diri sehingga ingin dipuja sebagai dewa. Nah, kaum Brahmana dari kerajaan Kediri itu tidak mau. Lalu dia banyak yang pindah ke Singosari, ke wilayah Gandhara, dan minta perlindungan kan. Masihlah terjadinya perang Gandhara, di mana ada desakan, ada konflik antara kedua negara tersebut sehingga